Oke, kali ini kita kembali lagi di Tebas Rambut. Kali ini kita akan buat tutorial. Abang ini mau style rapi, agak tipis sampingnya, di atasnya dibuat jigra atau rambutnya tegak-tegak. Oke, kita gas saja. Pertama menggunakan guard clipper nomor 1,5. Kita gosok-gosok di bagian samping, tidak terlalu atas. Nanti sisa-sisanya kita buat overcomb. Oke, nanti kemarin ada yang tanya bagaimana cara overcomb. Nanti itu ada tutorial tersendirinya saya akan buat. Untuk saat ini saya akan buat tutorial pangkas rambut full. Oke, masih menggunakan guard clipper 1,5. Dan kita lanjutkan dengan teknik overcomb clipper. Sisa-sisa rambut di bagian samping. Sebenarnya teknik overcomb ini tidak terlalu susah untuk kawan-kawan praktekkan untuk pemula. Intinya harus menggunakan sisir yang besar. Kalau sisir kecil, nanti hasil dari overcombnya itu tidak lurus. Jadi gunakan sisir yang lebarnya minimal 2 inci. Oke, kita lanjut overcomb di bagian sebelah kiri. Kita basahkan sedikit. Intinya teknik overcomb ini clippernya harus tajam. Oke, lanjut lagi, masih teknik overcomb menggunakan clipper. Di bagian belakangnya juga ini sisanya kita overcomb. Kenapa tidak langsung clipper? Karena kalau clipper itu tekniknya lama, kita berurutan 1,5, 2, 3. Jadi saya menggunakan 1,5 dan sisanya langsung overcomb, membentuk gradasi awal di bagian atas. Oke, selanjutnya di bagian bawah kita gunakan clipper 0. Posisi tuas close kita habiskan di bagian bawah sekitar 1 inci. Nanti kita akan membentuk gradasi. Di bagian sebelah kiri juga kita menggunakan clipper 0. Kita habiskan saja di bagian bawah sekitar 1 inci. Dan di bagian belakang ini agak dinaikkan sedikit ya kawan-kawan, sekitar 1,5 sampai 2 inci. Oke, selanjutnya menggunakan guard clipper 0,5 di bagian samping kiri. Kita gosok-gosok perlahan. Oke, kita lanjut menggunakan guard clipper masih 0,5, tetapi tuas kita openkan ya kawan-kawan. Kita sambung di bagian bawah tadi menggunakan guard clipper 0,5, posisi tuas open. Sekali lagi saya jelaskan untuk kawan-kawan mengenai tuas open dan close itu tergantung feeling. Semakin kuat feeling kita, jadi kita bisa mengatur kapan posisi open dan kapan posisi close. Selanjutnya di bagian belakang juga kita sama menggunakan 0,5, posisi pertama tadi open, setelah itu kita close, dan selanjutnya menggunakan feeling open close open close. Jadi semakin teliti kita memperhatikan detail-detail akan menciptakan gradasi yang baik. Ini saya menggunakan kosong tetapi tuas saya openkan. Customer ini orangnya kuprus kawan-kawan, jadi membentuk gradasi itu terkadang sulit karena banyak lekuk-lekuk di bagian tengkorak kepalanya.
Dan juga kalau orang yang gemuk juga terkadang lebih banyak lekukan di kepalanya, jadi agak sulit juga. Jadi mengenai customer yang badannya ideal itu menurut saya senang untuk mengatur gradasinya. Oke, kita lanjut di bagian sebelah kanan menggunakan guard clipper 0,5 posisi close, dan nanti kita openkan juga. Oke, kita lanjut lagi di bagian atas menggunakan guard clipper nomor 1 posisi tuas close, kemudian kita openkan lagi. Nah, ini di bagian bawah ini kurang detail, jadi saya menggunakan kosong clipper. Oke, sudah selesai di bagian samping. Kita lanjut di bagian atas. Kita potong saja menggunakan gunting biasa, gunting potong. Ini kalau terlalu panjang ini tidak akan bisa berdiri, jadi kita potong pendek sekitar 2 inci sesuai keinginan customer. Beliau menginginkan rambut yang tegak atau quiff atau rambut tintin orang bilangnya. Kalau kawan-kawan yang menginginkan cepat di bagian atas ini langsung saja menggunakan clipper, tetapi penggunaan clipper itu kita agak capek karena harus pegang alat clippernya itu tinggi. Jadi kalau menggunakan gunting itu tidak terlalu berat untuk beban di tangan. Oke, kita basahkan sedikit. Nanti kita menggunakan gunting sasa, gunting spek, gunting apalah namanya, terserah penyebutan di daerah masing-masing. Nah, ini saya menggunakan overcomb, menggunakan gunting sisa-sisanya. Oke, lanjut menggunakan gunting sasa atau gunting spek untuk membuat tekstur di bagian atas. Untuk kawan-kawan yang sering bertanya gunting apa yang saya gunakan, gunting yang saya gunakan ini adalah Toni & Guy, harga sekitar 300.000 lebih sepasang. Oke, lanjut menggunakan razor untuk membuat outline di bagian samping. Kalau bisa kawan-kawan saat membuat outline samping ini melengkung seperti mata kail pancing ya kawan-kawan. Sekali lagi saya tegaskan bahwa menentukan kerapian saat pangkas rambut itu adalah saat kita membuat outline, karena terkesan rapi dan bagus saat outline kita itu bagus. Customer akan merasa puas kalau garis outline itu terlihat jelas karena menentukan kerapian. Perlahan saja saat membuat outline menggunakan razor karena bisa mengeluarkan sirup merah. Oke, hati-hati ya kawan-kawan saat menggunakan pisau silet. Ini di bagian belakang ini sangat rawan, kadang-kadang tanpa kita sadari tiba-tiba udah tersayat dia punya leher. Walaupun sudah mahir sekalipun, terkadang itu kita melakukan kesilapan tanpa disengaja bisa berdarah.
Oke, ini udah selesai, kita bersihkan sisa-sisa rambutnya. Ini rambutnya masih kering, tidak saya gunakan apa-apa. Lanjut, kita potong kumisnya sesuai permintaan customer. Dia tidak mau kumisnya yang jarang-jarang itu, katanya jelek. Kalau tebal dia mau panjangkan, tapi karena kumisnya pendek, jarang-jarang tumbuhnya, jadi dia memutuskan untuk memotong semua kumis-kumisnya. Dan janggutnya tetap dipelihara, sekarangnya disebut sunnah Nabi untuk ajaran agama Islam. Oke, kita bersihkan sisa-sisa sabun. Dan ini dia hasil akhirnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kawan-kawan pemula untuk belajar pangkas rambut, yang meniti karir, meniti bisnis di dunia pangkas rambut. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.